Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan judul materi konstruktivisme. Pada diskusi kali ini kami akan membuka dengan tiga sesi. Yang pertama sesi pengenalan, sesi yang kedua sesi diskusi tanya jawab, dan yang terakhir kesimpulan. Sebelum kita memulai pada pemaparan materi, diharapkan untuk kita lebih aktif dalam kegiatan hari ini. Masuk pada sesi yang pertama, sesi pengenalan. Perkenalkan, saya Fatima Bergaba. Di sini saya bersama dengan 3 teman. Di sini saya sebagai moderator. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Yosefah Luna. Saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Maria Yosefah. Saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Maria Yosefah. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Lanjut saja pada pemateri pertama. Yang pertama, pengertian teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan suatu turunan baru di tengah terjadinya perubahan besar dalam memaknai proses pendidikan dan pembelajaran. Pergeseran paradigma pembelajaran yang sebelumnya lebih menitik beratkan pada peran guru, fasilitator, instruktur yang demikian besar, dalam perjalanannya semakin bergeser pada pemberdayaan peserta didik dalam mengambil inisiatif dan partisipasi dalam kegiatan belajar. Dalam hal ini, siswa lebih aktif untuk belajar ketimbang guru. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia yang membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Menurut teori ini, satu prinsip yang mendasar adalah guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam memorinya. Dalam hal ini, guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan siswa anak tangga yang membawa siswa ketika pemahamannya lebih tinggi dengan catatan siswa sendiri yang mereka tulis dengan bahasa dan kata-kata mereka sendiri. Menurut konstruktivisme, pengetahuan bukanlah hal yang statis dan deterministik, tapi suatu proses mencari tahu. Karena kegiatan pembelajaran menekankan kemampuan siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, maka setiap siswa harus memiliki kemampuan untuk memberdayakan fungsi-fungsi psikis dan mental yang dimilikinya. Hal ini terkait dengan proses konstruksi yang menuntut beberapa kemampuan dasar, yaitu yang pertama kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Yang kedua, kemampuan membandingkan, mengambil keputusan atau justifikasi mengenai persamaan dan perbedaan, serta kemampuan lebih menyukai pengalaman yang satu daripada pengalaman yang lain. Dalam hubungannya dengan konstruktivisme, terdapat dua teori belajar yang mengkaji dan dikembangkan oleh Jean Piaget dan Vygotsky yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, teori belajar konstruktivisme yang Piaget. Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengalaman yang dibangun dari realistis lapangan.
Peran guru dalam pembelajaran ilmu teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Pandangan tentang anak dari kalangan konstruktivis yang lebih mutakhir yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Berikut proses mengkonstruksi sebagaimana dijelaskan Jean Piaget adalah yang pertama skemata. Kumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan disebut dengan skemata. Sejak kecil, anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skemata. Skemata terbentuk karena pengalaman. Misalnya, anak senang bermain dengan kucing dan kucing yang sama-sama berbulu putih. Berkat keseringannya, ia dapat menangkap perbedaan keduanya, yaitu bahwa kucing berkaki 4 dan kelinci berkaki 2. Pada akhirnya, berkat pengalaman itu, dalam konstruksi kognitif anak terbentuk skemata tentang binatang berkaki 4 dan binatang berkaki 2. Semakin dewasa anak, maka semakin sempurna skemata yang dimiliki. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana orang mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru dalam skemata atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menekan dan klasifikasikan kejadian atau rangsangan baru yang skemata yang telah ada. Berikutnya akomodasi. Dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru, orang tidak dapat mengasimilasi pengalaman yang baru dengan skemata yang telah dipunyai. Pengalaman yang baru itu bisa saja sama sekali tidak cocok dengan skemata yang telah ada. Dalam keadaan demikian, anak akan mengadakan akomodasi. Akomodasi terjadi untuk memenuhi skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru, memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Yang keempat, kesinambungan. Ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Sedangkan deskulturasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Yang kedua, teori belajar konstruksi yang berfungsi gosip. Penekanan teori gosip didasarkan pada dua ide utama. Yang pertama, perkembangan intelektual dapat dipahami hanya bila ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Kedua, perkembangan tergantung pada sistem-sistem isyarat yang mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Dengan demikian, perkembangan kognitif anak disyaratkan sistem komunikasi budaya dan belajar menggunakan sistem ini untuk menyesuaikan proses berpikir itu. Berikutnya, peran guru dalam pengembangan peserta didik. Biasa ditekankan bahwa guru harus memberikan dukungan bagi siswa-siswi untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pemahaman. Biasa ditekankan bahwa guru harus menciptakan banyak ruang bagi siswa-siswa untuk belajar dengan membangun pengetahuan secara bersama-sama, baik dengan guru maupun teman-teman sebaya. Dalam model geser atau filosofi, guru lebih berfungsi sebagai fasilitator dan pembimbing daripada sebagai pembimbing dalam bentuk pembelajaran anak-anak. Dalam sebuah analisis pendekatan konstruktivis sosial, seorang guru digambarkan sebagai orang yang tertarik untuk memperhatikan pembelajaran melalui kacamata anak-anak. Analisis yang sama juga memperhatikan karakteristik kelas konstruktivis sosial sebagai berikut. Yang pertama, tujuan kelas yang utama adalah pembangunan
makna yang kolaboratif. Yang kedua, guru memantau persepsi pemikiran dan perasaan siswa. Yang ketiga, guru dan siswa sama-sama belajar dan mengajar. Yang keempat, interaksi sosial menyebar di seluruh kelas. Yang kelima, kurikulum dan materi visi kelas mencerminkan minat siswa dan digabung dengan kultur mereka. Yang berikut ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Ada sejumlah ciri-ciri proses pembelajaran yang sangat ditekankan oleh teori konstruktivisme, yaitu yang pertama, menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Yang kedua, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Yang ketiga, memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan pada hasil. Yang kelima, mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. Yang keenam, menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Yang ketujuh, mendorong berkembangnya rasa pengetahuan secara alami pada siswa. Yang kedelapan, penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. Yang kesembilan, berdasarkan proses belajarnya pada prinsip-prinsip teori kognitif. Yang 10, banyak menggunakan terminologi kognitif untuk menjelaskan proses pembelajaran seperti prediksi, kreasi, dan analisis. Yang 11, menekankan bagaimana siswa belajar. Yang 12, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam dialog atau diskusi dengan siswa lain dan guru. Yang 13, sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif. Yang 14, melibatkan siswa dalam situasi dunia nyata. Yang 15, menekankan pentingnya konteks siswa dalam belajar. Yang 16, memperhatikan keyakinan dan sikap siswa dalam belajar. Yang 17, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pada pengalaman nyata. Berikutnya, implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Berdasarkan ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme tersebut di atas, berikut ini dipaparkan tentang penerapan teori konstruktivisme di kelas. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Dengan menghargai gagasan-gagasan atau pemikiran siswa, serta mendorong siswa berpikir sendiri, berarti guru membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Para siswa yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah atau problem solver. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa. Berpikir reflektif memerlukan waktu yang cukup dan seringkali atas dasar gagasan-gagasan dan komentar orang lain. Cara-cara guru mengajukan pertanyaan dan cara siswa merespon atau menjawabnya akan mendorong siswa mampu membangun keberhasilan dalam melakukan penyelidikan. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Guru yang menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme akan menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang ada di balik respon-respon faktual yang sederhana. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya sangat membantu siswa untuk mampu mengubah atau menguatkan gagasan-gagasannya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi jika diberi kesempatan untuk membuat berbagai macam prediksi. Seringkali siswa menghasilkan berbagai hipotesis tentang fenomena alam ini. Yang keenam, guru memberikan data dan
sumber-sumber utama dan materi-materi interaktif proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi. Dengan materi konstruktivisme, pada sesi yang kedua, untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi konstruktivisme, waktu dan kesempatan saya berikan. Untuk pertanyaan pertama, saya berikan kepada Nana untuk bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam pembahasan mengenai ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme, Saudari Lili menjelaskan bahwa terdapat poin di mana ciri-ciri dari konstruktivisme yaitu mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Di sini kita sebagai seorang guru dan kelak kita akan menjadi calon guru. Tindakan apa yang akan teman-teman ambil ketika menjadi calon guru untuk mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa? Sedangkan sekarang seperti yang kita ketahui, untuk belajar sendiri itu sangat sulit. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua saya berikan kepada Ketika untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin mengulangi tentang analisis yang sama, juga memperhatikan karakteristik kelas konstruktivitas sosial sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan kelas yang pertama adalah pembangunan makna yang kolaboratif. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, maksud pembangunan makna yang kolaboratif dan berikan contohnya. Tapi selanjutnya saya berikan kepada teman Cynthia untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanya, yang barusan teman ini jelaskan tentang akomodasi. Pertanyaannya, akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru. Tolong jelaskan rangsangan baru itu seperti apa? Sekian. Saya kepada teman ini untuk menjawab pertanyaan dari teman Anda. Baik, saya menjawab pertanyaan dari teman Nana yang bertanya-tanya tindakan apa untuk mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Yang saat ini kita tahu bahwa siswa harus belajar sendiri. Jadi tindakannya teori konstruktivisme menjelaskan bahwa teori ini lebih menekankan kepada siswa untuk belajar dari pengalamannya. Sebelumnya terdapat tentang teori behavioristik, itu ada rangsangan dan stimulus. Berbeda dengan teori konstruktivisme, yaitu menjelaskan anak lebih berkreatif, belajar dari pengalamannya. Guru hanya sebagai fasilitator atau pengontrol. Jadi tindakannya orang melakukan itu memberikan setiap kali pertemuan masalah diskusi supaya siswa-siswa lebih aktif dan bertanya. Mungkin kalau dia bertanya kepada guru, ada takut dan dia bisa bertanya kepada teman-teman lain agar pengetahuannya bisa lebih. Dan di akhir pembelajaran seorang guru akan melakukan evaluasi dan terus bertanya kepada siswa dari apa yang mereka pelajari. Diskusi. Baik, itu jawaban dari Ibu Ani. Kepada teman Anda, apakah ada tantangan? Waktu yang kesempatan saja. Saya yang sedikit. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, Anda sebagai seorang calon guru, tindakan yang Anda ambil tadi seperti melakukan evaluasi, diskusi. Lalu saya ingin bertanya seberapa persen Anda yakin bahwa hal yang Anda lakukan itu dapat menimbulkan inisiatif untuk belajar. Jadi seberapa persen? Mungkin belum sepenuhnya 100%. Nah,
membimbing, karena bukan hanya satu kali kami memberikan diskusi, setiap kali pertemuan kami akan memberikan diskusi supaya siswa lebih aktif belajar, melalui pengalamannya sendiri daripada apa yang kami seorang guru ajarkan. Sekian terima kasih. Apakah jawabannya secara khas atau masih sana lagi waktu itu? Baik, terima kasih. Sedikit lagi, Anda sebagai seorang guru, Anda hanya satu orang, dan di hadapan Anda banyak murid. Anda melakukan pertemuan berulang kali, dan apakah itu masih berhasil setelah melakukan berulang kali, ataukah masih ada siasat yang Anda lakukan selain evaluasi, diskusi? Baik, terima kasih. Bagaimana saya akan menjawab? Saya mau menjawab atas Anda dan teman Anda. Baik, saya akan menjawab atas Anda dan teman Anda. Apakah ada siasat lain? Ada, yaitu ketika sebelum diadakan pembelajaran, guru memberikan tugas. Tujuannya yaitu kami sebagai guru memberikan tugas. Tujuannya yaitu ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa sudah aktif karena tugas yang diberikan kita sudah membacakan dan kita sudah mengetahui, sehingga di sini terjadi proses pembelajaran yang efektif antara guru dan murid. Sekian tidak. Baik, terima kasih. Jawaban saya terima. Baik, terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman bimbing untuk menjawab pertanyaan dari teman ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Polan dengan pertanyaan maksud makna kolaborasi dan berikan contohnya. Kolaborasi diartikan sebagai campuran yang tadi saya jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak kita tadi. Maksud makna kolaborasi. Kolaborasi diartikan sebagai yaitu campuran. Diartikan dalam hal ini campuran itu bukan hanya satu metode. Contohnya itu memberikan tugas, terus diskusi. Setelah diskusi kita melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Sudah jawaban dari kamu kami pada teman ketiga, mungkin ada kesalahan atau yang sebenarnya saya berikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya menanya sedikit, maksudnya dalam campuran itu campuran yang bagaimana? Baik, akan sedikit menjawab kesalahan dari teman ketiga. Waktunya saya serahkan kepada teman ini. Baik, saya akan menjawab dari ketiga. Kolaborasi yang seperti apa, campuran yang seperti apa? Itu yang campurannya itu yang karena bukan diskusi, ada campuran itu memang mereka jawaban para siswa. Terus setelah itu ada guru melakukan pertanyaan apa yang kita diskusi. Setelah itu melakukan evaluasi. Itu yang dinamakan kolaborasi atau campuran itu. Bagaimana dengan teman ketiga? Apakah jawabannya sekarang Jawabannya saya terima. Baik, waktu selanjutnya saat silakan kepada teman kami untuk menjawab pertanyaan dari teman ketiga. Waktu yang sebentar saya berikan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari teman ketiga bertanya bahwa akomodasi terjadi di skema baru yang cocok dengan skema yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sebagai skema itu. Jadi teori konstruktivisme ini lebih kepada teori yang menitikberatkan pada pengalaman belajar seseorang
baru. Seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skema yang telah dipunyai. Pengalaman yang baru itu bisa jadi sehabis tetapi tidak cocok dengan skema yang telah ada. Misalnya, pengalaman belajar sebelumnya itu belum cocok dengan dirinya, sehingga ada teori konstruktivisme ini, bisa ada rangsangan baru sehingga ada pengalaman belajar yang baru, sehingga pada proses pembelajaran dia bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru. Sekian dan terima kasih. Pada teman kami sudah menjawab pertanyaan dari teman setia. Untuk teman setia, apakah jawaban dari teman sudah pas atau mungkin ada tambahan atau yang sempat saya berikan? Coba berikan saya contoh rangsangan itu seperti apa? Baik, terima kasih atas saudaranya. Saya akan menjawab saudaranya. Rangsangan yang baru itu misalnya contoh pada pengalaman belajar sebelumnya itu karena belum tepat dengan dirinya, guru memberikan rangsangan misalnya dengan cara belajar yang lama itu ditinggalkan, misalnya dengan menghafal selama proses pelajaran itu tidak bisa, akhirnya memberi rangsangan baru sehingga dia menerapkan pengalaman belajar yang baru, misalnya dengan diskusi atau belajar sambil memahami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Jika tidak ada yang bertanya, termasuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi kesimpulan. Kesimpulan dari materi konstruktivisme, yaitu untuk mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang dapat mendorong pengembangan potensi siswa secara komprehensif, maka guru harus memiliki wawasan dan cara berpikir yang holistik tentang pembelajaran. Pembelajaran harus merupakan bagian dari proses pemberdayaan diri siswa yang utuh. Karena itu pembelajaran harus mampu mendorong tumbuhnya keaktifan dan kreativitas optimal dari setiap siswa. Oleh karena itu, teori konstruktivisme menjadi alternatif yang perlu dikaji agar prinsip-prinsip dasarnya dapat diimplementasikan di dalam proses pembelajaran. Konstruktivisme memberikan arah yang jelas bahwa kegiatan belajar merupakan kegiatan aktif siswa dalam upaya menemukan pengetahuan. Konsep kesimpulan bukan sekedar merupakan kegiatan mekanistik untuk mengumpulkan informasi atau fakta. Sekian saja pemaparan kelompok dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada yang lebih selaku ketua. Terima kasih.